Tuhan. Mute-nya Pak dibuka Pak. Ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami puji, kami sembah, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan sudah kumpulkan kami di dalam ruang Zoom pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong, memimpin, mengarahkan kami, agar kami diberikan ketundukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami resapi di dalam hati kami, dan boleh kami simpan, dan boleh kami lakukan di dalam keberadaan kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap kami yang ada di ruang Zoom ini. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi sedemikian rupa. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang berkuasa menolong kami, memimpin kami, mengarahkan kami, agar kami boleh diberikan pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan yang kami boleh terima pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku ya. Nah, saudara, sesuai dengan tema yang sudah saya berikan beberapa hari yang lalu, yaitu neraka. Saudara, memang tema khotbah yang saya khotbahkan ini mungkin kalau kita mendengar dari khotbah-khotbah mingguan kita, sudah bertahun-tahun lamanya, kita mungkin tidak pernah mendengar satu kali pun di gereja, saudara ya. Saya juga setua ini mendengar khotbah di gereja itu boleh katakan hampir nggak pernah, saudara ya, mendengarkan khotbah tentang neraka, karena memang tidak enak didengar, saudaraku ya. Jadi tapi itu perlu dikhotbahkan karena ini kebenaran firman Tuhan, saudaraku ya. Nah, saudara, sebagai pendahuluan, ini ada 5 pertanyaan, saudaraku ya. Bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih mengirim seseorang ke neraka? Ya, nanti jawabannya semua ada di dalam khotbah saya ini. Lalu yang kedua, jika Tuhan itu maha baik, bagaimana mungkin Dia bisa begitu kejamnya menyiksa manusia di neraka? Lalu yang ketiga, bagaimana mungkin Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha baik itu membuat neraka yang sangat menakutkan? 4, kesannya Tuhan itu tidak adil jika menghukum dosa yang dilakukan oleh seseorang dalam kurun waktu yang terbatas di dunia ini dengan hukuman kekal dan luar biasa beratnya. Masa Tuhan tidak adil? Ya, manusia hidup paling banyak berapa tahun? Ada yang 70 tahun sudah meninggal, ada yang 80 tahun meninggal. Nah, ketika dia meninggal, dia tetap posisinya tidak percaya kepada Kristus. Maka dia harus mau terima konsekuensi logis. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dia harus dibuang ke dalam api neraka sekali kekal untuk selama-lamanya. Nah, saudara, yang kelima terakhir sebagai pendahuluan, saudaraku, di dalam kalangan Kristen sendiri, saudaraku, banyak di antara orang-orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan yang menolak adanya ajaran tentang neraka, terutama kalangan saksi Yehova. Ya, saksi Yehova itu bukan Kristen, saudaraku ya. Dan Advent hari ke-7. Advent hari ke-7 itu Kristen. Tapi keberadaannya dia tidak mau meyakini adanya neraka. Sempat saya berdialog dengan orang Advent, saudaraku ya, beberapa waktu yang lalu ya, soal tentang adanya neraka ini. Nah, saudara, sebab mereka menanyakan bagaimana Tuhan
yang maha kasih, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengampun itu menciptakan neraka yang sangat mengerikan itu, saudaraku. Saudara, kalau saya boleh catat di catatan saya, saudaraku, ini ada lebih dari 22 ayat, saudaraku ya. Tapi saya akan baca cepat saja, saudaraku ya. Ayat-ayatnya saya ngebut ya. Termasuk satu ayat yang sudah saya berikan di lembar yang dibagikan itu. Matius 25:41 ya, tapi nanti saya akan bacakan. Saya baca lebih dulu di dalam Matius 3 ayat 12b. Ini kata-kata dari Yohanes Pembaptis, ya. Debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Dia menyebutkan neraka itu api yang tak terpadamkan. Dan memang ajaran tentang neraka ini diajarkan oleh Tuhan Yesus lebih banyak ayat-ayat yang disebutkan daripada ayat-ayat tentang surga. Ya. Ini ucapan-ucapan Tuhan Yesus yang saya mau sampaikan kepada saudara. Matius 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, sedangkan anak-anak kerajaan itu maksudnya kerajaan iblis, ya, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, tangisan yang tidak pernah berhenti, dan kertak gigi. Saudara mengerti ya, kertak gigi itu ya, gigi yang begini ya, saudaraku, kertak gigi, saking menahan sakitnya, saudaraku ya. Saking sakitnya, untuk menahan sakitnya, orang-orang yang dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap itu, ya, mereka merasakan kesakitan yang amat sangat. Ya. Di dalam Matius 13 ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Nah, saudaraku, dapur api. Ya. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Matius 13 ayat 50, lalu dicampakkan orang jahat, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara bisa baca di dalam ayat-ayat yang lain yang banyak yang saya tidak baca, Matius 18 ayat 9 dan banyak lagi ayat yang lain. Di sini saya baca lagi lanjutan. Matius 22 ayat 13b. Dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, ini Matius 25:41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Saudaraku, ini sebelah kiri ini orang-orang yang sudah ditentukan untuk dibinasakan, ya. Sebelah kanan orang yang sudah ditentukan untuk diselamatkan, ya. Sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Nah, Matius 25:46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Siksaan yang kekal. Siksaan yang tidak akan pernah ada berhentinya. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sangat bertolak belakang. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan disiksa, masuk ke dalam siksaan yang kekal. Ya, neraka itu siksaan yang kekal. Tetapi orang benar, orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang benar ke dalam hidup yang kekal.
Di dalam Markus pasal 9 ayat 43 sampai dengan 48. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ya. Ayat 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Nah, saudara, ini jelas sekali, saudaraku ya, bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa ke dalam neraka api yang tak terpadamkan, ulatnya tidak akan mati. Ya, saudara bisa bayangkan ulat, bagaimana ulat kena api, ya, tapi tidak mati. Saudara. Api yang tak terpadamkan. Saudara. Ya. Lalu di dalam Yesaya 66 ayat 24, di situ ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Nah, saudara, ayatnya jelas-jelas ini menjadikan kengerian, ketakutan. Jikalau saudara, di antara saudara ada yang ngeri, ada yang takut, ada yang nggak ikut Zoom pada malam hari ini karena takut mendengarkan khotbah tentang neraka, ya saudaraku. Untuk apa takut? Kita sudah percaya Kristus, kita sudah terhindar dari hukuman kekal. Ya, ini kan kengerian bagi orang yang tidak percaya, saudara. Ya. Semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup, saudaraku. Ya. Lukas 16 ayat 23 25. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan. Saudara, orang kaya yang begitu kaya raya, ini yang ditulis oleh Lukas di dalam Lukas 16 ayat 23, 24, 25 ini kejadian sungguh-sungguh, saudara ya. Karena begitu banyak tafsiran juga, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, para penafsir mengatakan bahwa ini tidak sungguh-sungguh terjadi, tapi ini saya katakan sungguh-sungguh terjadi, saudara ya. Karena menunjuk kepada ada Lazarus, ada Abraham, ya. Biasanya kalau tafsiran, kalau perumpamaan itu tidak pernah dicantumkan nama orang, tempat juga tidak pernah, saudara ya. Tapi di dalam Lukas 16 ayat 23 25 ini disebutkan secara detail, ada nama, ada tempatnya, ya. Nah, saudara, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara, bagi orang kaya yang tidak percaya Kristus, ya, orang kaya yang percaya Kristus dia akan masuk surga, ya. Tapi orang kaya yang tidak percaya Kristus, ini sungguh-sungguh terjadi, ya, di dalam Lukas pasal 16 ini. Ayat 23, 24, 25 ini, saudaraku ya. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah. Ya. Abraham memanggil, ya, orang kaya yang masuk neraka itu disebut anak, saudaraku ya. Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk.
Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9 dikatakan seperti ini. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya. Lalu di dalam Yudas hanya satu pasal saja, Yudas ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kekuasaan-kekuasaan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Bayangkan saudaraku ya. Orang disiksa siang malam ini betapa luar biasanya sakitnya, saudara ya. Disiksa bukan siang malam saja, ya. Disiksa seminggu sekali aja sudah, waduh, sudah ampun-ampun. Ini disiksa terus menerus, tidak pernah berhenti dari siksaan, ya. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, saudara, dari ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi itu, paling tidak kalau saya hitung ada 22 ayat ya tentang neraka yang saya baca tadi. Kita menemukan bahwa yang pertama adalah neraka merupakan tempat ya yang betul-betul ada dan nyata. Ini jelas-jelas bertentangan dengan ajaran saksi Yehova yang mereka menolak tentang ajaran dari Tuhan Yesus tentang neraka. Begitu juga Advent hari ke-7. Menolak tentang adanya neraka. Ya. Ada yang mengatakan bahwa neraka adalah di dunia ini, saudaraku. Ya, ada yang mengatakan seperti itu, saudaraku. Ya. Nah, saudara, neraka adalah hukuman kekal. Ya. Dunia tidak kekal, saudaraku. Jadi jelas terbantahkan. Jadi neraka tidak ada di dalam dunia ini. Ya, kalau ada orang yang merasakan incip-incip neraka, ya mungkin saja incip-incip ya, incip-incip itu kan rasa-rasanya kayak begitu ya, incip-incip dulu ya, sebelum masuk neraka sungguhan, sungguh-sungguh ya dikasih incip-incip dulu ya. Itu incip-incipnya, bukan neraka yang sesungguhnya. Nah, neraka adalah hukuman kekal. Dunia tidak kekal, saudaraku. Ya. Tidak mungkin bisa dipulihkan kembali. Ya. Jadi orang yang sudah dimasukkan ke neraka tidak mungkin bisa bertobat, bisa menyesali segala tindakannya, perbuatannya, lalu percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dia ingat, saudaraku. Dia ingat kenapa dia masuk ke neraka. Dia ingat, tahu kenapa. Ya.
Saudara, coba kita bandingkan di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Saudara, orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu kayak gitu, saudara. Jauh dari hadirat Tuhan. Tidak ada sama sekali kemuliaan Tuhan di dalam neraka itu, saudara. Lalu neraka adalah tempat penyiksaan. Neraka adalah tempat penderitaan yang luar biasa hebatnya. Ini ditunjukkan di dalam banyak ayat, saudaraku. Kata siksaan, saudaraku. Ada di dalam Matius 25 ayat 46. Siksaan. Dan siksaan itu bukan siksaan sesaat, tapi siksaan yang kekal. Terus-menerus tidak pernah berhenti. Meskipun sudah 100 tahun berjalan siksaan itu, seolah-olah baru 1 jam saja. Ya, seolah-olah. Ada di dalam Matius 25 ayat 46, ada di dalam Yudas ayat 7, ada di dalam Wahyu 14 ayat 10 sampai ayat 11, saudaraku. Ya. Cawan murka Allah, saudaraku. Ya, ini saya baca lagi, saudaraku ya. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14. Wahyu 14 ayat 10 sampai ayat 11. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa. Bukan dikepuin saja, saudaraku ya. Tapi disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ya sudah. Jadi neraka adalah tempat penyiksaan. Neraka adalah tempat penderitaan yang luar biasa. Hebatnya. Ya. Digambarkan dari kata siksaan. Yang berikutnya, orang kaya menderita sengsara. Sangat kesakitan, sangat menderita. Di dalam Lukas 16 ayat 23, 24, 25 yang sudah saya baca tadi, saudaraku ya. Lalu berikutnya adalah ada kata ratap dan kertak gigi, saudaraku. Saudara tahu ya ratap ya. Tangisan yang terus-menerus, ratap dan kertak gigi. Bagaimana bayangkan, saudaraku? Di neraka, ya, itu tidak ada puji-pujian, tetapi ada tangisan yang melengging, saudaraku. Dan kertak gigi, keretak. Nggak tahu bunyinya kayak apa, saudaraku ya, di sana. Saya nggak bisa bayangkan ya, betapa mengerikannya, karena bukan satu orang, saudaraku ya, yang ada di dalam neraka, jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang orang-orang yang masuk surga, ya. Nah, kalau dihitung saja sejak dari kejadian sampai sekarang, ya, itu kira-kira 100 miliar orang, saudaraku. Berapa orang yang sudah masuk neraka? Berapa orang yang sudah masuk surga? Jumlahnya pasti jauh lebih banyak orang-orang yang sudah masuk ke neraka, saudaraku ya. Nah, kalau bunyi ratap tangisnya, ya, jeritannya, lalu kertak gigi, itu bunyinya dibarengkan bersama-sama orang dari puluhan juta itu, saudaraku, ya. Bagaimana coba? Sudah bayangkan sendiri, ya. Bagaimana ributnya, ramenya, ya, suara di dalam api neraka itu, saudaraku. Ratap dan kertak gigi dalam Matius 8 ayat 12. Dalam Matius 13 ayat 42, ayat 50, dalam Matius 22 ayat 13b, ya. Lalu simbol-simbol tentang neraka, ya, saudaraku. Api
api yang tak terpadamkan. Itu ada banyak sekali, saudaraku ya. Di Matius 3:12b, Matius 13:42 ayat 50, Matius 25:41, Markus 9 ayat 43 sampai 48, Lukas 16 ayat 24, Yudas 7, Wahyu 14 ayat 11, Wahyu 19 ayat 20, Wahyu 21 ayat 8. Ini api ini merupakan simbol yang paling umum ya, menyebutkan neraka itu adalah api yang terus-menerus menyala-nyala. Nah, suhunya berapa derajat, Saudara? Ya bisa ratusan ribu derajat Celcius, Saudara. Nah, kenapa orang-orang yang masuk sana kok enggak langsung musnah begitu saja? Ya itu memang sudah pekerjaan Tuhan, Saudara ya. Tuhan sudah menciptakan orang-orang yang bisa tahan api berapapun berapapun suhunya, ya, panasnya bagaimanapun juga, tidak akan musnah, tidak akan musnah. Tetap mereka akan merasakan kesakitan yang amat sangat. Adanya ulat-ulat bangkai, ya, ini ulat bangkai ini kan nambahi sakitnya, digerogoti ya. Pada waktu saat nanti orang percaya, ya di dalam Yohanes itu disebutkan, yang pertama-tama yang dibangkitkan itu orang percaya dulu, baru yang kemudian orang yang tidak percaya pada Kristus juga ikut dibangkitkan dengan tubuh jasmaninya. Tapi ya orang percaya tubuh jasmaninya dengan tubuh kemuliaan, tapi yang dibinasakan dengan tubuh kebinasaan, ya. Nah, jadi dengan tubuhnya sekali digerogoti oleh ulat-ulat bangkai. Markus 9 ayat 43 sampai 48. Lalu bagaimana sudah bisa bayangkan ya? Adanya api yang terus menyala-nyala yang begitu terus-menerus ya. Ya. Tapi terjadi kegelapan yang paling gelap. Coba bayangkan. Nah, orang yang sedang mengalami bencana kebakaran begitu, saudaraku ya. Saya yakin orang yang di dunia ini yang meninggal karena bencana kebakaran atau mungkin yang selamat karena bencana kebakaran, dia mungkin tidak bisa menikmati terangnya api itu, saudara. Dia pasti mengalami kegelapan. Kenapa orang yang di tengah-tengah api yang terang begitu, terang benderang, tapi kok mengalami kegelapan yang paling gelap, paling gelap. Ya, karena penderitaannya itu tadi. Penderitaan yang amat sangat itu. Mereka tidak bisa menikmati apa yang ada di sekitar dia. Nah, saudara, bahwa semua itu merupakan simbol. Ya, terlihat dari api dan kegelapan yang tak mungkin bisa bersatu. Juga ketika kitab suci menggambarkan surga digunakan simbol dalam Wahyu pasal 21 ayat 11 sampai ayat 21. Ya, saudara. Saudara baca nanti. Kalau simbolnya begitu indah, kalau simbolnya surga yang ditulis di dalam Wahyu 21 ayat 11 sampai 21 itu begitu indah, begitu mulia, ya, saudaraku, maka aslinya tentu lebih indah, lebih mulia. Demikian juga halnya dengan neraka. Kalau simbolnya saja sudah sangat menakutkan, sangat mengerikan, maka aslinya jauh lebih menakutkan, lebih mengerikan daripada apa yang saya sebutkan tadi. Berikutnya, neraka adalah tempat penyiksaan dan penderitaan yang bersifat kekal selama-lamanya. Saudara ngitungnya bagaimana? Berapa lama lagi selesai? Tidak selesai. Lah supaya tidak masuk neraka bagaimana kalian? Bertobat, terima Tuhan Yesus, selesai sudah. Bebas dari api neraka. Neraka adalah tempat penyiksaan dan penderitaan yang bersifat kekal selama-lamanya. Tanpa ada akhir, tanpa ada pengurangan. Tidak bersifat memperbaiki, tapi betul-betul
itu merupakan hukuman kekal selama-lamanya. Alkitab tidak mengenal adanya api pencucian. Ya, tidak ada api pencucian, itu tidak ada di dalam Alkitab itu. Dan juga neraka sementara. Ya, api pencucian itu seolah-olah neraka sementara. Tidak ada. Sebab hal tersebut digambarkan oleh api yang tak terpadamkan. Ayatnya banyak sekali. Kalau api pencucian itu kan sebentar saja. Nah itu mereka mengatakan neraka, tapi neraka sementara. Ya, tidak ada, saudara, ya. Tidak pernah ada di dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab jelas-jelas api yang tak terpadamkan. Bukan api yang sementara, tapi api yang tak terpadamkan. Di dalam Matius 3:12b, Markus 9:43b, dan 48. Api yang kekal. Matius 25:41, Yudas 7. Siksaan yang kekal. Matius 25:46, dan seterusnya. Siang malam tidak pernah berhenti, saudaraku. Dalam Wahyu 14:11. Saya lanjutkan. Tidak ada istirahat. Saudara bayangkan sendiri ya. Kalau saudara pernah mengalami sakit gigi, terus-terusan itu, artinya sepanjang hidup ini sakit gigi yang lubang atau mau copot gitu ya. Nah, bagaimana rasanya? Saya pernah merasakan, saudaraku ya, tapi hanya beberapa 1 atau 2 kali saja seumur hidup saya. Setelah itu tidak pernah lagi. Tapi rasanya sakit gigi itu betul-betul sakitnya luar biasa. Tapi masih lebih sakit lagi, saudaraku, saya pernah operasi ambeien, saudara ya. Waduh, itu tobil kalau rasanya lebih sakit daripada sakit gigi, saudaraku ya. Itu yang sakit, yang tersakit yang pernah saya alami di dalam hidup saya, yaitu operasi ambeien. Ya, saudaraku. Waktu di mati rasa, ya, itu enggak terasa, saudaraku. Waktu dioperasi enggak terasa. Setelah mati rasa, obat mati rasanya itu hilang, waduh, cekot-cekotnya itu enak, saudaraku. Saya bilang cekot-cekot. Teng itu seluruh tubuh ini sakit semua, saudaraku. Ya, teriak-teriak saya, saudaraku. Teriak-teriak. Ya saya sudah enggak merasa malu, saudaraku, di rumah sakit itu. Ya teriak-teriak, oh tolong suster, tolong kasih obat. Waduh. Sakitnya bukan main, saudaraku ya. Nah, itu baru sakit ambeien, sakit gigi saja. Lalu betapa sakitnya, saudaraku. Orang dibakar ya di dalam api kekal selama-lamanya yang tak terpadamkan, saudaraku. Siang malam sampai selama-lamanya digerogoti ulat. Ulatnya tidak akan mati sampai selama-lamanya. Loh kok hidup ya? Ulat kena api kok bisa hidup? Ya memang Tuhan menciptakan sudah segala sesuatunya sudah memang seperti itu, saudara ya. Tidak bisanya orang kaya yang ada di neraka menyeberang ke sorga, saudara ya. Karena adanya jurang yang tak terseberangi di dalam Lukas 16:26. Itu jelas-jelas menunjukkan bukti kepada kita bahwa hukuman neraka itu tidak ada selanya, tidak ada istirahatnya, tidak ada henti-hentinya, tidak ada berhentinya. Apabila Kristus bermaksud untuk mengajar bahwa hukuman di neraka itu bersifat sementara, ya, dan bisa memperbaiki, maka dia tidak akan mengatakan ulat yang tidak bisa mati. Ya.
Dikatakan di dalam banyak ayat, saudaraku, ulatnya tidak bisa mati. Tapi kalau Tuhan Yesus memberikan waktu jeda, ya, istirahat, ulat yang bisa mati, ulat yang tidak bisa mati itu akhirnya bisa mati. Tapi ini tidak pernah terjadi. Saudara. Tidak ada waktu jedanya. Orang yang dimasuk ke dalam api neraka itu tidak ada waktu istirahatnya. Api yang tak terpadamkan. Ya. Bukan api yang bisa padam. Ulat yang bisa mati. Tidak. Api yang tak terpadamkan. Jelas sekali, saudara. Jelas. Sangat jelas sekali. Tidak bisanya Lazarus ya, memberi air kepada orang kaya yang masuk neraka dalam Lukas 16 ayat 24, 25, 26 itu, ya, andai kata Lazarus bisa memberikan air itu, jelas-jelas ini menunjukkan adanya istirahat, adanya pengurangan hukuman. Tapi jelas sekali kan, ternyata hal itu tidak pernah bisa dilakukan. Di samping jurang yang tak terseberangi antara sorga dan neraka. Nah, sudah. Di mana letak sorga, di mana letak neraka. Ya. Sebabnya gambarannya kok selalu naik ke atas ya. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia menunjukkan jelas-jelas identitasnya, dirinya, yang sudah menggunakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan itu. Dia naik perlahan, bukan kilat, bukan cepat. Naik terus hilang gitu. Enggak. Pelan. Mungkin 2 km per jam atau 3 km per jam. Pelan sambil murid-murid itu, para murid itu liatin delongop mulutnya. Mungkin begitu ya. Saking kagumnya. Saking herannya, tidak pernah mereka melihat manusia yang menggunakan tubuh kemuliaan. Orang yang dibangkitkan dari antara orang mati. Orang yang sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, Tuhan Yesus disebutkan yang sulung di antara kita. Karena Tuhan Yesus bangkit. Ya, lalu naik surga. Tidak mati lagi. Yang lainnya mati lagi. Ya. Nah, makanya dia disebut yang sulung. Nah, saudara, kalau lihat Tuhan Yesus pelan naik surga pelan-pelan gitu, ya. Nah, seperti itu, saudara. Ya. Nah, saudara, andai kata Lazarus bisa memberikan air itu menunjukkan adanya istirahat pengurangan hukuman, tapi ternyata itu tidak bisa dilakukan. Saudara, yang berikutnya adalah bahwa penderitaan di neraka itu luar biasa hebatnya. Bersifat kekal selama-lamanya, membuat neraka itu begitu sangat menakutkan, sangat mengerikan. Saya sungguh heran jika saja masih ada orang yang tidak merasakan ngeri, tidak merasakan takut dengan siksaan, penderitaan yang begitu hebat di neraka. Coba saja bayangkan, penderitaannya hebat, ya, sementara atau penderitaan kekal tidak terlalu hebat. Ya. Kalau itu yang terjadi di neraka, maka orang tidak akan takut. Saudara. Penderitaan hebat, tapi sementara. Saudara. Nanti berapa tahun umur kita, misalkan saya umur 100 mati. Ya 100 tahun masuk neraka, terus dihukum gitu, ya, terus lepas dari hukuman itu. Ya. Itu penderitaan hebat tapi sementara. Ya. Lalu penderitaan kekal terus-menerus tidak ada berhentinya, tapi tidak terlalu hebat. Ya. Ternyata neraka bukan yang seperti itu. Maka bisa jadi neraka menjadi tidak terlalu menakutkan bagi orang-orang yang tegar tengkuk, keras kepala. Tapi karena adanya kombinasi dari dua hal di atas, ya,
yaitu penderitaannya hebat, lalu penderitaannya kekal. Kombinasi dari dua macam ini, saudaraku, membuat neraka sangat menakutkan. Neraka sekaligus sangat mengerikan. Saudara bandingkan di dalam Matius 26 ayat 24, ya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini Tuhan Yesus berbicara tentang siapa ini? Yudas Iskariot, saudaraku. Yudas Iskariot ini kalau tempoh hari pernah saya bahas, ya, di dalam Yohanes 17 itu sudah disebutkan, saudaraku, ya, kalau nggak salah ayat 12, saudaraku. Dia sudah ditentukan untuk dibinasakan, saudaraku. Nah, tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Dilahirkan kok terus menyerahkan anak manusia. Ya, saudara. Ini hukumannya kekal. Neraka, saudaraku. Lah daripada masuk neraka, lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Tuhan Yesus sendiri merasakan. Dia yang menciptakan neraka. Tapi dia bisa membayangkan betapa sakitnya, betapa mengerikannya. Sampai dia mengatakan seperti itu, saudara. Ya. Adalah lebih baik, ya, bagi Yudas Iskariot sekiranya ia tidak dilahirkan. Tidak ada di dunia ini. Ada di dunia, tapi akhirnya mengkhianati, menjual Kristus, menjual gurunya sendiri. Siapa yang sudah masuk dan yang akan masuk ke neraka? Amsal 16 ayat 4 disebutkan seperti ini. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Di dalam Matius 7 ayat 21-23, demikian bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Tuhan Yesus tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Waduh, saudara. Bagaimana kalau kita yang sudah melayani Tuhan, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, membuat banyak mujizat, tapi terakhir aku tidak pernah mengenal kamu. Ketika kita mati, aku tidak pernah kenal kamu. Siapa kamu? Nyalah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Waduh. Ketika kita khotbah, ketika kita membuat mujizat, kita melakukan kesembuhan-kesembuhan ilahi, Tuhan bilang, siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Lah, saudara, ini nanti terjadi betul-betul, saudaraku. Ya. Karena di sini dikatakan banyak orang akan berseru, banyak orang, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak, bukan sedikit ya. Di dalam ayat 22, di dalam Matius 7 ayat 22, banyak orang, saudaraku. Bukan sedikit, tapi banyak orang. Waduh. Ya terus gimana? Ya kita bisa menilai, saudaraku. Kita melayani Tuhan justru untuk keuntungan diri sendiri, keuntungan keluarga kita, keuntungan kedagingan kita, saudaraku. Kenikmatan kedagingan kita sendiri, saudaraku. Jelas, saudaraku. Itu hamba Tuhan palsu. Lah Tuhan, hamba Tuhan palsu di mana? Ya di gereja, saudaraku. Hamba Tuhan tapi palsu, saudaraku. Yohanes 17 ayat 12.
Selama aku bersama mereka, aku melihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Ya, yang tadi saya sebutkan ini. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, saudaraku, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, ini Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus yang dimaksudkan ya adalah Yudas Iskariot, ya. Di dalam Roma 9 ayat 13, 17, 18, 21, 22, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Nah, saya lanjutkan, saudaraku ya. Tidak berapa lama lagi kita akan akhiri, saudaraku ya. Ayat-ayatnya sungguh banyak sekali, saya lompat saja. Tuhan Yesus sudah memikul hukuman neraka bagi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara, hukuman neraka sudah ditanggungnya di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Jadi kita sudah tidak perlu menanggung lagi. Kita tidak akan dihukum lagi. Ya, saudaraku, bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, Roma 8 ayat 1. Bagi orang-orang yang percaya tidak akan dihukum lagi, saudara. Ya. Nah, saudara, banyak orang mengatakan bahwa antara kematian dan kebangkitan, ya, Tuhan Yesus betul-betul turun ke neraka untuk mengalami penderitaan di sana. Ini jelas, saudaraku, salah, ya, karena alasannya apa? Di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Ya, sudah nanti baca Yohanes 19 ayat 30. Ya, Yohanes 19 ayat 30 itu jelas katakan sudah genap, sudah lunas, atau sudah selesai, saudara ya. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada penjahat bahwa penjahat itu akan bersama-sama dengan dia di dalam Firdaus. Ya, Lukas 23 ayat 43, saudaraku ya. Jadi Tuhan Yesus tidak pergi ke neraka, saudaraku ya. Seperti apa yang ditulis di dalam surat 1 Petrus itu, saudaraku ya. 1 Petrus pasalnya yang ke berapa itu? 1 Petrus. Bentar, saya lihatkan dulu, saudaraku ya. Aduh, dan lupa saya. Ya, saya lanjutkan terus saja. Nah, saudara, Tuhan Yesus memikul hukuman neraka bukan dengan betul-betul pergi ke dalam neraka, tapi dengan ditinggal oleh Bapaknya, yaitu pada waktu dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Saudaraku. Ya, jelas itu. Itu seolah-olah Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Bapa, saudaraku ya. Eli, Eli, lama sabachthani. Tapi apakah bisa persekutuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus betul-betul terpisah? Tidak bisa, ya. Itu persekutuan yang kekal antara tiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam satu hakikat. Ya, hakikat Allah Tritunggal itu, ya. Jelas. Tapi ini menunjukkan bukti bahwa di dalam kalimat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, saudaraku. Nah, saudara, sebagai ringkasan dari apa yang sudah saya khotbahkan tadi, yang pertama, neraka adalah satu tempat yang benar-benar ada. Jadi neraka bukanlah sebuah dongeng, melainkan suatu tempat yang betul-betul nyata, benar-benar ada. Meskipun tidak ada yang tahu secara persis di mana letaknya. Hal ini tidak menjadikan neraka sebagai suatu tempat yang abstrak atau tidak nyata atau khayalan belaka, tapi betul-betul ada. Ya. Seperti apa yang sudah saya
sebutkan tadi, sudah saya bacakan ayat-ayatnya, ada minimal ada 22 ayat, saudaraku. Ya. Nah, saudara, ada dua bukti yang mendukung fakta adanya neraka. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus berbicara dan mengajar tentang neraka jauh lebih banyak dibandingkan dengan tentang surga. Hal ini membuktikan betapa pentingnya dan seriusnya kita mempelajari, kita mengetahui ya tentang hukuman kekal di neraka. Meskipun kita yang sudah percaya Kristus dibebaskan, tidak akan dihukum lagi. Tapi kita perlu belajar. Kita perlu khotbahkan ya tentang tema neraka ini. Lalu saudaraku perlu diperhatikan lagi ini, adanya kematian manusia, ya ini saudaraku penting ya, adanya kematian manusia menunjukkan bukti bahwa neraka itu benar-benar ada. Saudaraku. Tuhan menciptakan sebenarnya kan kalau Adam dan Hawa tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat tidak akan mati, ya. Karena itu digoda oleh iblis sehingga Adam dan Hawa mengikuti apa maunya iblis. Ya. Adanya kematian manusia menunjukkan bukti bahwa neraka itu benar-benar ada. Ya, Saudara. Nah, Saudara kalau mau tanya kapan neraka itu ada, kapan neraka itu diciptakan? Ya sejak ada kejatuhan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu neraka itu sudah langsung ada, Saudara. Sejak dosa terjadi, maka neraka itu juga ada. Tuhan tinggal menciptakan segala sesuatu kan langsung jadi. Nggak perlu tunggu, nggak perlu proses. Ya. Nah, saudara, penulis Ibrani mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati, hanya satu kali saja. Ya, kecuali yang sudah dibangkitkan mati lagi. Itu kecuali, saudara ya. Terkecuali dari Ibrani 9 ayat 27 itu ayat ini. Bagi orang-orang yang bangkit terus mati lagi. Nah, ini kan mati hanya sekali ini, ya. Dan sesudah itu dihakimi, ya. Saudaraku. Kematian dan kematian tubuh jasmani dan kematian kekal ada sebagai akibat dari dosa. Ya, Roma 6 ayat 23. Jadi upah yang layak bagi manusia yang berdosa tidak ada yang lain adalah neraka, saudaraku. Hukuman neraka bersifat kekal. Ya. Neraka bukanlah tempat di mana orang-orang ditempatkan karena mereka orang-orang bodoh, tidak. Tapi jelas karena mereka tidak mau mempercayai kebenaran firman Tuhan. Ya. Tuhan sudah mengajak, ayo percaya kepadaku, percaya. Tinggal cuman dengan mulut mengaku, hati percaya. Mulut mengaku, hati percaya. Apa tuh? Kita dimintai berapa juta, berapa miliar sama Tuhan Yesus. Ya. Ketika kita mendapatkan hidup kekal itu loh, dimintai berapa? Dengan mulut mengaku, hati percaya. Hanya itu saja. Tapi kenapa kita tidak mau melakukan? Ya. Itu kan kebangetan, keterlaluan. Ya. Neraka bukanlah tempat di mana orang-orang ditempatkan karena mereka orang bodoh, tidak. Tapi jelas mereka tidak mau percaya kebenaran firman Tuhan. Berikutnya Tuhan telah mempersiapkan dua tempat kekekalan, yaitu surga yang pertama dan dua neraka. Tidak ada tempat yang lain, saudaraku. Ya, kalau ada tempat yang lain itu jelas-jelas salah. Demikian pula ada dua pribadi yang disembah oleh manusia, yaitu pribadi Kristus Yesus Tuhan kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan yang kedua adalah iblis. Tidak ada pilihan lain. Jika seseorang memilih Kristus, maka sudah pasti ia akan masuk surga yang mulia. Sebab Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6-7 demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia
dan kamu telah melihat dia. Jadi setiap orang yang menolak Tuhan Yesus, ya, tidak ada lain berarti orang itu memilih iblis, saudaraku. Yang terakhir, ajaran tentang neraka ini seharusnya mendorong kita untuk lebih giat dan terus bersemangat meyakinkan orang lain supaya mereka datang kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat manusia. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas bahwa keputusan untuk menerima atau menolak Kristus adalah tanggung jawab sepenuhnya pribadi lepas pribadi. Barang siapa menolak Kristus berarti tidak diselamatkan. Jadi jika seseorang tidak menerima keselamatan, jelas-jelas Allah tidak dapat dipersalahkan. Sebab sudah jelas keselamatan diberikan kepada semua orang jika mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Tapi karena mereka menolak tawaran dari Allah, akhirnya mereka sendiri yang memutuskan untuk memilih ke neraka. Ya, saudara. Ya, tanggapan kita, kalau saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka sekaranglah kesempatan bagi saudara. Jangan sia-siakan, terimalah Yesus sekarang juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Maka saudara akan terhindar dari hukuman kekal di neraka yang sangat mengerikan itu, dan saudara pasti diselamatkan masuk ke surganya yang mulia. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, beritakanlah Injil keselamatan kepada orang yang belum percaya. Mengingat begitu sangat-sangat mengerikannya hukuman di neraka. Maukah saudara? Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia. Baru saja kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang neraka. Tema neraka ini memang panjang sekali. Tuhan membahas begitu banyak ayat-ayat supaya orang tidak masuk ke sana. Tapi Tuhan menghendaki, Tuhan menginginkan agar setiap orang boleh percaya, meyakini Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, agar kami bisa dihindarkan dari hukuman neraka yang sekali kekal untuk selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang benar, yang boleh kami terima pada malam hari ini, boleh kami simpan dalam hati kami, dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Untuk kami senantiasa boleh memuji, memuliakan, menyembah Tuhan di dalam keberadaan kehidupan kami yang sisa entah berapa tahun lagi kami akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan-Mu yang kekal di surga. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bahkan Engkau melalui firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Yang semula tak ku mengerti, sekarang kami lebih tambah mengerti lagi. Betapa berkuasanya Engkau Tuhan atas hidup kami. Dan biarlah kami terus taat dan setia kepada-Mu saja Tuhan. Karena hanya dengan taat dan setia kepada-Mu kami akan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Handoyo Tuhan. Mari terus pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Dimanapun beliau berada, dimanapun beliau berdiri Tuhan, dia akan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya, yang berjumpa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan tambah-tambahkan hikmat marifat, tambah-tambahkan berkat-Mu, dan semuanya akan menjadi berkat bagi sesama Tuhan. Pak Handoyo dan keluarganya Tuhan, semua keluarganya Tuhan, mari Tuhan terus Engkau berkati semuanya Tuhan, kesehatannya, kekuatannya Tuhan, kemampuannya Tuhan, semuanya hanya berasal dari Engkau Tuhan, dan Engkau memberkati Tuhan, supaya semakin dan semakin mengasihi Engkau dan terus Engkau mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
keluarga besarnya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam New Life, biarlah Pak Handoko, Pak Handoyo tetap menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami juga mau berdoa untuk Pak Hari Tuhan. Mari Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau sudah memulihkan kesehatan Pak Hari setelah operasi punggungnya Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya tangan-Mu yang memulihkan, tangan-Mu yang menjamah. Terima kasih Tuhan. Hadir dalam kehidupannya Tuhan. Supaya Pak Hari semakin yakin, semakin percaya, semakin beriman padamu. Bahwa Engkaulah Allah satu-satunya yang ditinggikan, yang disembah Tuhan. Allah sebagai penyembuh. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Apapun yang dialami oleh Pak Hari, sakit, penyakit, semuanya, Engkau yang menjamahnya dan memulihkan. Terima kasih Tuhan, mari Kau berkati Pak Hari dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Anak-anaknya, istrinya Tuhan, mamanya bersama dengan Pak Hari Tuhan. Jangan pernah Engkau lewatkan Tuhan, mari Tuhan. Berikan kepada Pak Hari kekuatan, kemampuan Tuhan. Semakin mengasihi Engkau Tuhan. Semakin beriman kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kesetiaannya dalam mengelola Zoom ini Tuhan, kami mengucap terima kasih. Dengan adanya link Zoom New Life ini Tuhan, maka kebenaran firman-Mu ditaburkan Tuhan. Siapapun yang mendengarkan melalui YouTube Tuhan, khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, itu semua menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah menjadi berkat juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bunita. Mari Tuhan Kau terus berkati Bunita Tuhan. Kerinduannya untuk lebih mendalami firman-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang menambah-nambahkan hikmat marifat. Engkau sendiri menambah-nambahkan imannya Tuhan, kekuatannya. Dan juga dalam mengelola yayasan yatim piatunya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang memberkatinya Tuhan. Supaya Bunita menjadi berkat bagi seluruh anak-anak yang ada di sana. Juga keluarganya Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati Tuhan. Kau berikan kekuatan dan kemampuan serta kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kekuatan-Mu juga untuk Bunita dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Ibu Nana Tuhan. Mari Tuhan, terus Tuhan, supaya Ibu Nana setia dalam mendengarkan sabda. Dan biarlah dia semakin mengerti siapakah Allah yang sebenarnya. Dan biarlah dia hanya bersandar kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Romo yang kudus memimpin setiap kami Tuhan. Juga untuk Ibu Nana Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang menyiapkan jodoh atau suami untuk Ibu Nana Tuhan. Yang berasal dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, keluarganya semua Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Juga mbaknya yang ada di rumah Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Alfrida Rida yang saat ini bergabung bersama kami kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menghadirkan Ibu Rida Tuhan. Biarlah Ibu Rida juga setia di dalam New Life Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Ibu Rida terus juga merindukan akan firman-firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menjadikan kesejukan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan. Hanya Engkau yang mampu mengubahkan kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kehidupan hamba sendiri kami serahkan. Hamba serahkan ke dalam tangan kuat-kuasa Tuhan. Dan saat ini kami juga teringat Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang lain yang tidak bersama kami Tuhan. Untuk Pak Sony Tuhan, mari Tuhan Kau melihat Tuhan kebutuhannya Tuhan. Dan saat ini sedang membangun gereja-Mu Tuhan. Rumah-Mu Tuhan, tempat beribadah Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang akan menyelesaikan semuanya. Dana-dana yang dibutuhkan Engkau yang mencukupkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mengirimkan dari surga Tuhan. Terima kasih. Apapun yang menjadi kebutuhannya, Engkau yang menyelesaikannya Tuhan. Pegawai-pegawai yang atau tukang-tukang yang menyelesaikan, semua juga mendapat tuntunan-Mu Tuhan. Memberikan kemampuan, kekuatan Tuhan. Sehingga gereja ini, rumah-Mu selesai dengan megah. Karena pemiliknya adalah Engkau sendiri. Dan juga Tuhan, untuk peralatan musik yang dibutuhkan, Engkau sendiri akan melengkapinya Tuhan. Tamborin, gitar, keyboard, bass, dan lain-lainnya Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang melengkapinya Tuhan. Mengirimkan dari surga Tuhan. Dan bahkan Engkau mengirimkan pemain musik yang handal, yang benar-benar takut akan Allah. Bukan hanya sekedar memainkan musik, tapi dia memiliki hati yang benar-benar melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang luar biasa. Dan juga kami teringat akan
Pendeta Harun dan keluarganya Tuhan, mari Tuhan kau urapi Tuhan. Juga pendeta muda Ripka, pendeta Liman Handoyo, juga evangelis Evrianto, pendeta Pastor Nelson, pendeta Edi Tuhan, dan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Mari Tuhan kau lawat mereka Tuhan, kau melihat kebutuhan mereka, kau melihat pergumulan mereka Tuhan. Kau hadir di setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang melengkapinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu tidak akan pernah habis. Kau tidak pernah kurang cara untuk memberkati mereka Tuhan. Beliau ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga saat ini kami berdoa untuk New Life Zoom Tuhan. Untuk link ini Tuhan, mari Tuhan persatukan kami Tuhan. Supaya kami saling mendoakan, kami saling menopang, kami saling memberkati Tuhan. Supaya New Life ini tetap berlangsung dengan eksis. Kami bergandengan tangan untuk tetap New Life bisa hidup. Terima kasih Tuhan, dan biarlah New Life menjadi berkat bagi sesama kami, siapapun yang mendengarkan. Baik langsung di dalam Zoom maupun melalui YouTube Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Yesus Roh Kudus-Mu terus berada di pihak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua ini kami serahkan di dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan kami akan melanjutkan doa kami Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menuntut, memimpin doa-doa ini, Roh Kudus yang manis. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan Bu Rida. Bu Rida, silahkan lanjut. Ya, doa apa, Bu? Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Oke. Kami tundukkan kepala kami, Bapa, mengangkat hati kami, mengucap syukur, berterima kasih buat kasih setia, anugerah pertolongan-Mu bagi setiap kami yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Kami percaya kami masih ada sebagaimana ada malam ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Bukan kuat gagah hebat kami Tuhan. Karena kami percaya selangkah pun kami tidak mampu melangkah tanpa pimpinan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Olehnya itu Tuhan, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di mana kami telah memuji-muji Engkau, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Berdoa buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami malam hari ini. Tuhan terus mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru. Sehingga dimanapun hamba-Mu belayar, banyak jiwa-jiwa dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ibadah ini Tuhan. Biarlah bukan ibadah sebagai rutinitas, tetapi sungguh ibadah yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Dan boleh membawa kami semakin hari semakin bertumbuh berbuah di dalam Tuhan. Terpuji nama Bapa. Kami berdoa buat koordinator di Zoom ini, Bapak hamba-Mu Sakarya, Tuhan memberkati. Berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam pelayanan. Bertambah-tambahkan kesetiaannya untuk terus setia di dalam pelayanan Kau. Mungkin sebagai WL, berkati. Dan Kau urapi dengan puji-pujian sehingga setiap pelayanan hamba-Mu. Jiwa-jiwa yang disegarkan lewat pujian. Makasih Bapak di surga, juga berdoa buat Ibu Nana yang masih bersama dengan kami saat ini. Kau Tuhan memberkati hamba-Mu ini, berkati dalam kehidupannya, dalam pergumulannya, Engkau yang menjadi jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau persembahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan memberkati. Berkati dengan berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Biarlah bangsa kami ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa kami ada di dalam pikiran Tuhan. Ada di dalam hati Tuhan. Ada di dalam rencana Tuhan. Dan masa depan bangsa kami sungguh ada dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akan pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berdoa buat pemimpin yang ada. Dari pusat sampai ke pelosok Tuhan memberkati. Berkati dengan hikmat daripada Tuhan. Sehingga pemimpin bangsa kami boleh memimpin
dengan penuh roh takut akan Tuhan, membawa masyarakat bangsa dan negara kami menjadi masyarakat yang aman, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang takut akan Tuhan. Berdoa buat kabinet yang ada, Tuhan memberkati. Berkati MPR, DPR, Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RT, RW, Tuhan memberkati. Tanamkan roh takut bagi mereka, jauhkan dari cinta uang, jauhkan dari korupsi, jauhkan dari kepentingan diri sendiri. Sehingga mereka bekerja untuk kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara kami. Kami juga persembahkan bangsa-bangsa lainnya ada di dunia ini, Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Ukraina dan Rusia. Rindu Tuhan, ada damai di bumi ini Tuhan, seperti di sorga. Olehnya itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jadi pendamai bagi kedua negara ini. Karena kami percaya Tuhan, dengan adanya perang kedua negara ini sungguh berdampak bagi dunia bahkan di bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga terus menopang bangsa-bangsa lain, bangsa Eropa khususnya Tuhan. Di mana Tuhan bangsa Eropa saat ini banyak gereja-gereja yang beralih fungsi menjadi taman hiburan, menjadi diskotik, tapi biarlah cinta mula-mula mereka tetap ada di dalam kehidupan mereka untuk terus mencintai Engkau. Sekalipun gereja beralih fungsi, tapi kasih mereka tetap mengasihi Engkau Tuhan. Tetap mengandalkan Engkau di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapak di surga, terima kasih. Kami juga menopang setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Perlengkapi mereka dengan hikmat-Mu, sehingga lewat pelayanan mereka boleh membawa jiwa-jiwa baru untuk datang dipertobatkan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bahkan saat-saat ini Tuhan, kami berdoa banyak orang yang kehilangan pengharapan, banyak orang yang bimbang, banyak orang yang stres oleh karena situasi kondisi yang dialami bangsa kami. Biarlah kehadiran hamba-hamba Tuhan boleh membawa orang-orang kuat teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, mampukan kami sebagai gereja Tuhan yang boleh berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Terpuji namamu Bapa di surga. Sebentar kami istirahat. Kau berkati kami, lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu sepanjang malam ini. Biarlah kami aman dalam perlindungan Tuhan. Esok pagi Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Untuk kami mau beribadah di gereja masing-masing Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa syukur kami, doa permohonan kami percaya sungguh jauh dan sempurna Tuhan. Apabila ada hal-hal yang mengerintangi doa kami sampai kepadamu Tuhan, mungkin ada dosa pelanggaran kami lewat tutur kata kami, pikiran kami, tindakan kami mohon ampun Tuhan, ampuni kami, kuduskan, sucikan kami. Biar apa yang kami naikkan pada malam hari ini boleh berkenan, boleh Tuhan mendengar, dan Tuhan akan menjawab dengan cara Tuhan dan kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami datang dengan berbagai macam pergumulan hidup kami. Mungkin pergumulan ekonomi, mungkin pergumulan keuangan, pekerjaan, sakit, penyakit, pergumulan suami atau istri, anak-anak. Kami percaya bahwa Engkaulah jaminan dalam hidup kami. Apa yang menjadi pergumulan kami, Engkau jawaban dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya persilakan Pak Handoyo untuk memberkati kita. Saudara, angkat tangan saudara. Arahkan hati serta pikiran saudaranya kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang terimalah berkat Allah Tritunggal. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa penyertaan nikmat serta pertolongan dari Allah Roh Kudus, tetap senantiasa tercurah bahkan melimpah-limpah di dalam keberadaan kehidupan saudara. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya. Amin. Amin.